Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan cara untuk membuat gambar fluid sim. Jadi, perlu kalian ketahui, ketika dulu kalian kelas 10 dan kelas 11, itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gambar panel dan gambar wiring. Sekarang, Ibu akan jelaskan untuk kelas 3 ini, ada gambar tambahan yaitu gambar fluid sim. Cara untuk membuatnya yaitu di sini Ibu sudah menyiapkan contohnya dari job 1 yang berjudul Simple Air Conditioning System. Nah, kemudian kalian bisa gambarkan dalam AutoCAD boleh ataupun manual juga tidak apa-apa. Cara untuk membuatnya silahkan disimak. Yang pertama itu di sini ada sumber 3 pas ya. Di mana pada sumber 3 pas ini sudah Ibu gambarkan. Ini untuk fasa merah 220 volt, kuning, hitam. Kemudian untuk netralnya itu pakai garis kontinu berwarna biru. Jadi bukan garis putus-putus, tapi dia kondisinya ada di bagian bawah. Nah, setelah itu berikutnya kalian lihat di sini untuk yang pertama itu kabel diambil dari fasa yang hitam. Atas merah, bawah yang tengah ini kuning, kemudian yang terakhir hitam. Diambil dari fasa hitam, kemudian masuk ke MCB. Nah, MCB itu dalam kondisi normalnya dia NC, normally close. Begitupun dengan termostat dan juga HLP. Jadi, garis bawahi yang namanya alat kontrol dalam kondisi normalnya normally close. Jadi, kita ambil simbol normally close. Dari fasa yang berwarna hitam. Nah, kemudian kuncinya untuk menggambar fluid sim itu yang terpenting adalah label. Jadi kita beri label atau nama. MCB. Turun ke bawah, dia masuk ke SU, saklar utama. Nah, kemudian beri label juga pada saklar utama. Setelah masuk ke saklar utama, di sini dia masuk ke termostat. Termostat itu dalam kondisi normalnya, alat kontrol dalam kondisi terhubung. Ini ya, yang terhubung. Nah, setelah itu, beri nama. Oke, keluar dari termostat, dia masuk ke HLP. HLP juga sama, dalam kondisi normalnya terhubung. Jadi ini tinggal di copy aja ya. Kalau yang mau pakai AutoCAD boleh, yang mau manual juga tidak apa-apa. Yang terpenting kalian paham bagaimana cara untuk membuat rangkaiannya. Masuk ke HLP, kuncinya jangan lupa memberi label.
Setelah masuk ke HLP, kemudian di sini terakhir dia garisnya dari HLP turun, belok, masuk ke bimetal. Ini itu kontak bimetal. Jadi di sini kalian tambahkan kontak bimetal, simbolnya B. Terakhir dari bimetal, kemudian dia masuk ke lilitan. Lilitan di sini kita pakainya yang kotak ya, lilitan daripada K1. Ini simbol lilitannya. Kemudian keluaran dari lilitan dia langsung masuk ke netral. Ya, lilitan keluarannya langsung ke netral. Beri nama K1. Nah, oke. Jadi untuk yang pertama itu sudah selesai. Ya, gambar fluid yang pertama kalian hanya seperti ini saja. Ini artinya apa? Ini artinya dari sumber hitam, kabel yang berwarna hitam itu masuk ke MCB, kalian beri nama MCB, kemudian masuk ke saklar utama, sini ya, lalu masuk lagi ke termostat, ingat termostat, MCB, dan HLP selalu normalnya dalam kondisi NC, normally closed, tertutup. Setelah itu keluaran dari termostat masuk ke HLP, di sini masuk ke HLP, kemudian buangan dari HLP masuk ke kontak daripada bimetal, kontak tertutup, ini B, ibu namai B. Kemudian masuk ke lilitan daripada kontaktor 1. Lilitannya simbolnya kotak, K1, itu artinya kontaktor 1. Ini untuk kabel atau rangkaian yang pertama ya, yang paling sebelah kiri. Sudah selesai. Berikutnya, di sini kalian lihat, setelah buangan daripada saklar utama, itu dikapel menuju ke lilitan daripada K2. Bu tandai, sini ya, dikapel. Ke lilitan daripada K2. Nah, gambar di fluid ini seperti apa? Kalian lihat, setelah buangan saklar utama, dikapel menuju ke lilitan K2. Kalian beri nama K2. Oke, selesai. Setelah itu kita lihat masihkah ada kapelan di sini? Sudah tidak ada ya. Setelah itu lanjut ke ini, kabel yang kedua. Dia itu ngambil listriknya dari yang fasa merah. Nah, sebelumnya kalian simpan dulu bebannya supaya nanti gambarnya lebih proporsional ya.
Yang pertama itu dia masuk ke yang kasa merah itu MCB ya, ke sini. Ngambilnya dari yang merah. Nah, kemudian beri warna merah. Ini namanya masih MCB. Masuk ke lilitan, maksud ibu masuk ke kontak terbuka daripada K1. Kalian cari ini, atau buat ya, karena manual kebanyakan buat kontak terbukanya. Sini. Ibu buat dia sejajar dengan TH. Kemudian beri nama K1. Ini kabelnya. Dari sini masuk ke K1. Ini masuk ke K1. Nah, berikutnya dia masuk ke, setelah K1 itu B, ya, ke kontak bimetal. Ini yang kontak bimetal. Kemudian buangan daripada bimetal masuk ke sini, motor. Ke sini ya. Ini miring, bagaimana dibuat lurus dulu. Nih, masuknya ke sini. Supaya tidak miring, ibu buat lurus terlebih dahulu. Ini ketika sudah lurus dari B, bimetal masuk ke motor. Ini ya. Kemudian berikutnya di sini ada pengkapelan. Dari buangan bimetal menuju ke SP, solenoid valve. Buangan daripada bimetal menuju ke SP. SP-nya ibu buat pakai simbol lampu. Ini pengkapelannya. Kemudian jangan lupa diberi nama. Ini setelah diberi nama ya, jadi masuk dari setelah bimetal ini masuk ke solenoid valve, setelah bimetal masuk ke solenoid valve yang disimbolkan dengan lampu, lalu masuk ke netral. Netralnya ini kalian ganti dengan warna biru. Oke, line kedua sudah selesai. Berikutnya lanjut ke line ketiga. Sini, kalian perhatikan.
kabel masuk ke fasa yang berwarna kuning. Dari fasa kuning masuk ke MCB. Buatkan dulu garisnya. Sini karena sama ya untuk pengkabelan 2, 3, 4 yaitu merah, kuning, hitam, dia sama semua, jadi cukup disalin aja yang sebelumnya. Masuk ke MCB, keluar dari MCB, masuk ke K1, keluar dari kontaktor 1, masuk ke bimetal 1 yang ini, kemudian keluar dari bimetal 1, masuk ke motor listrik. Tidak ada pengkapelan ataupun di sini tidak ada tambahan komponen apapun ya. Jadi pada rangkaian utama ini langsung dari jala-jala listrik masuk ke MCB, masuk ke kontaktor, di mana kontaktor ini dilengkapi dengan pengaman bimetal. Nah, bimetal ini ada pada komponen TOR, Thermal Overload Relay, sebetulnya pada kenyataannya. Buangan dari situ masuk ke motor listrik. Jadi Ibu cukup, kalau yang pakai AutoCAD, cukup ini aja ya, copy paste aja. Ini kesamaannya. Nah, ini karena terlalu berdempet, kalian bisa atur supaya dia itu tidak berdempet. Oke, Ibu atur dulu. Nah, di sini ketika sudah Ibu rapihkan ya, supaya dia masuk ke bebannya, kemudian berikutnya kita buat seperti ini, merah, kuning, hitam. Merah, kuning, ini diganti. Semua yang masuk menuju ke terminal V atau yang menuju ke tengah ini berwarna kuning karena dia diambilnya fasanya dari kuning juga. Oke, berikut jalur yang kedua dari tiga rangkaian utama, dan yang jalur terakhir ini berwarna hitam. Ini dia masuk ke fasa yang hitam. Ini ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, setelah itu, ini tidak perlu diberi netral karena dia motor 3 pas. Itu langsung ya, di sini juga tidak ada netralnya. Dan yang terakhir, ini tinggal kita lihat. Dia masuk dari kabel yang berwarna hitam, masuk ke MCB. Kita bisa kopas yang ini ya, kalau kalian pakai AutoCAD. Kalau manual pun tetap kopas gambar yang sebelahnya. Sini. Setelah itu turun ke bawah. Nah, ini jangan salah, dia masuk ke kaki kontaktor, tapi kaki kontaktor nomor 2, bukan kaki kontaktor nomor 1. Ya, ini kontaktor nomor 1, ini kontaktor nomor 2. Cari kontaktor terbuka, ini NO bernomor 2. Kalian beri nama ini K2. Setelah itu turun, ini masuk ke K2, kemudian turun ke beban evaporator.
Nah, sebelum masuk ke beban evaporator, di sini dia melalui juga bimetal. Kita kasih bimetalnya juga. Ya, kotak yang B. Ini juga diberi nama. Ini harusnya berwarna hitam. Masuk ke beban evaporator, kita simbolkan dengan motor juga. Kabelnya berwarna hitam. Oke, seperti itu. Ini beri nama evaporator. Kalau memberi nama di sebelah kanan, semuanya di sebelah kanan ya. Kalau di sebelah kiri, kiri semua. Jadi harus ada kesamaan. Oke, ini netralnya. Nah, di sini masih ada yang kurang. Nih, bimetal harus semuanya punya nama. Oke, seperti ini rangkaian untuk job 1 gambar fluid sim-nya sudah selesai. Jika dilihat, ini itu lebih simpel ya daripada gambar wiring. Hanya saja mungkin kalian perlu latihan berulang-ulang supaya bisa paham bagaimana cara untuk ngeplot dari gambar wiring ke gambar fluid sim. Kemudian di sini kalian beri terminal di setiap ujungnya. Ini bimetal kontaknya yang tertutup. Oke. Seperti itu. Ini di sini ada pengkapelan, tetap dikasih terminal juga. Ini juga ini. Oke, cukup. Seperti ini ya. Jadi, sudah selesai. Ini gambar untuk fluid sim. Ya. Jadi di sini dia itu sumbernya merah, kuning, hitam, kemudian masuk ke MCB, buangannya masuk ke saklar utama, kemudian buangannya masuk ke termostat, MCB, HLP, bimetal dalam kondisi tertutup terbalnya. Setelah dari termostat masuk ke HLP, buangan HLP masuk ke bimetal. Ya, dari sini buangan HLP masuk ke bimetal. Jadi walaupun di wiringnya dibelok-belok, kalau di gambar fluid sim tetap lurus sampai dia ketemu netral. Setelah itu masuk ke bimetal, buangan dari bimetal masuk ke lilitan daripada kontaktor 1 yang ini. Begitupun seterusnya ya. Setelah dari kontaktor 1 lilitannya masuk ke netral. Outputnya masuk ke netral. Seperti itu, ini warna biru seharusnya.
Oke, silahkan kalian perhatikan, Ibu putar dari atas. Nih, MCB semua labelnya sama, kemudian ini ya rangkaian utamanya. Masuk ke lilitan, masuk ke kontak terbuka daripada kontaktor 1. Lilitan K2 mana? Lilitan K2 ini udah dapat ya tadi dari sini. Dia diambilnya ngekapel dari saklar utama. Sama di sini juga. Lilitan daripada kontaktor 2 ngekapel dari setelah saklar utama. Masuk ke bimetal, barulah masuk ke beban. Oke. Nih untuk gambarnya. Silahkan kalian gambarkan di etiket mulai dari job 1 sampai job 3 untuk latihannya ya, sampai betul-betul kalian sudah mahir ngeplot dari gambar wiring ke gambar fluid sim. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.